Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Langsung saja teman-teman, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Nuril Fauzan, NPM 1911010252, kelas G Pendidikan Agama Islam semester 4. Langsung saja kali ini saya akan membahas tentang tata cara berwudu sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tata cara wudu yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Yang pertama adalah, jika memungkinkan, hendaklah orang yang berwudu meletakkan tempat air di sebelah kanannya. Jika kita menggunakan keran, hendaklah kita memposisikan keran tersebut di sebelah kanan kita. Kemudian yang kedua adalah membaca bismillah, karena membaca bismillah ini termasuk dalam sunnah-sunnah berwudu. Lalu menuangkan air pada dua telapak tangan sambil niat berwudu. Nah, sebelum kita mencelupkan tangan kita ke tempat air tersebut, kita disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencuci tangan kita sebanyak 3 kali, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yakhmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu bangun tidur, maka janganlah ia mencelupkan tangannya di tempat air sehingga membasuhnya terlebih dahulu sebanyak 3 kali, karena ia tidak mengetahui di mana tangannya berada. Nah, setelah kita mencuci tangan kita, barulah kita boleh mencelupkan tangan kita ke tempat air tersebut, lalu mengambilnya untuk membasuh tangan sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketiga adalah berkumur sebanyak 3 kali lalu membuangnya, lalu menghirup air ke hidung sebanyak 3 kali. Nah, menghirup air ke hidung ini biasanya disebut istinsyak. Dan istinsyak ini termasuk juga dalam sunnah-sunnah berwudu. Ya, istinsyak ini yaitu menghirup air ke hidung kemudian membuangnya lagi. Dan ini kita kerjakan sebanyak 3 kali juga. Kemudian yang keempat adalah membasuh muka. Kriterianya yaitu dari mulai tempat tumbuh rambut di kepala, perbatasan antara wajah dengan rambut ini menurut batas ukuran standarnya, hingga ujung jenggotnya dalam ukuran panjangnya. Kemudian untuk ukuran lebarnya dari pangkal telinga sebelah kanan sampai pangkal telinga sebelah kiri. Nah, dalam membasuh muka juga kita membasuhnya sebanyak 3 kali. Kemudian yang kelima adalah membasuh tangan sebelah kanan hingga lengan atas sebanyak 3 kali dan menggosok sela-sela jari, lalu membasuh tangan kiri sebagaimana ketentuan dalam membasuh tangan sebelah kanan, yaitu dalam membasuh tangan ini kita membasuhnya dari ujung jari kemudian sampai ke siku atau melebihkannya, karena melebihkan basuhan dalam wudu itu termasuk dalam sunnah wudu juga. Kemudian kita menggosok-gosok atau membersihkan sela-sela jari juga, dan itu juga termasuk dalam sunnah wudu. Kemudian yang keenam adalah mengusap kepalanya 1 kali, dimulai dari bagian depan kepalanya, yaitu dari mulai tumbuh rambut kepalanya serta mengusap kedua tangannya ke telengkuk selakit jari. Jadi ketika kita mengusap kepala ini, batasannya adalah dari awal tumbuh rambut di kepala ini yang depan
Kemudian kita mengusapnya sampai ke belakang kaki telungkup, lalu mengembalikannya kedua tangannya lagi ke tempat semula, yaitu tempat awal kita membasuh di kepala tadi. Dan kalau bisa, ketika kita mengusap kepala ini, kita gabungkan dengan mengusap kedua telinga, bagian luar atau bagian dalam, dengan air yang masih tersisa pada kedua tangannya ketika kita membasuh kepala tadi. Jikalau memang di tangan kita habis airnya, barulah kita boleh mengambil airnya lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah membasuh kakinya yang sebelah kanan hingga betis sambil menggosok sela-sela jari, lalu membasuhnya sebanyak 3 kali. Dan kiri juga sama saja seperti yang kanan, yaitu membasuh ujung kaki, kemudian menggosok-gosok sela-sela jari, dan kalau bisa melebihkan basuhan tersebut sampai ke betis, karena melebihkan basuhan termasuk dalam sunnah wudhu. Kemudian setelah kita membasuh kaki, barulah kita kemudian berdoa setelah wudhu, sebagaimana yang telah kita hafal juga, yakni doanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, yang artinya aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertaubat dan jadikanlah aku hamba yang bersuci. Nah, mungkin hanya teman-teman. Apabila Anda salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.